Ada satu pertanyaan yang mungkin pernah muncul di kepalamu. Saat malam terlalu sepi, saat hidup terasa berat, saat kamu melihat orang lain terlihat lebih bahagia. Pertanyaan sederhana, tapi sangat berbahaya. Bagaimana kalau dulu aku mengambil keputusan yang berbeda? Bagaimana kalau dulu kamu tidak menyerah? Bagaimana kalau dulu kamu menerima orang itu? Bagaimana kalau dulu kamu tidak pindah? Bagaimana kalau dulu kamu lebih berani? Bagaimana kalau kita tidak pernah benar-benar tahu jawabannya? Atau setidaknya, begitulah yang dipikirkan Arga, sampai suatu malam. Dia menemukan sebuah tempat yang tidak seharusnya ada. Malam itu, hujan turun perlahan. Arga berjalan sendirian. Pikirannya penuh. Usianya 37 tahun. Tidak miskin, tidak juga kaya, tidak gagal, tidak juga berhasil seperti yang dulu dia impikan. Hidupnya berjalan, tapi rasanya seperti ada sesuatu yang hilang. Beberapa bulan terakhir, ada satu kebiasaan yang mulai muncul. Dia sering menoleh ke masa lalu, membandingkan hidupnya sekarang dengan kemungkinan-kemungkinan yang tidak pernah terjadi. Dan malam itu, saat berjalan tanpa tujuan, dia menemukan sebuah bangunan tua. Belum pernah dia lihat sebelumnya. Di atas pintunya tertulis, "Perpustakaan Kehidupan." Arga mengernyit. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Perpustakaan mana yang buka jam segitu? Tapi entah kenapa, dia masuk. Di dalam sangat sunyi. Tidak ada pengunjung, hanya seorang pria tua, duduk di balik meja kayu, sedang membaca buku. Ketika Arga masuk, pria itu tersenyum, seolah memang sedang menunggunya. "Kamu akhirnya datang." Arga bingung. "Kita pernah bertemu?" Pria tua itu menggeleng. "Belum. Tapi aku tahu suatu hari kamu akan datang." Arga mulai merasa aneh. Tempat apa ini sebenarnya? Pria tua itu menutup bukunya, lalu berkata pelan, "Ini perpustakaan yang menyimpan semua kehidupanmu yang tidak pernah terjadi." Sunyi. Pria tua itu mengajak Arga berjalan. Mereka melewati lorong panjang, sangat panjang, rak-raknya menjulang tinggi, dan semuanya dipenuhi buku. Ribuan, mungkin jutaan. Setiap buku memiliki nama yang berbeda. Arga mulai membaca judulnya. "Jika kamu tidak menyerah tahun 2014. Jika kamu menikahi perempuan itu. Jika kamu tidak pindah kota. Jika kamu menerima pekerjaan itu." Arga membeku, karena semua judul itu adalah pilihan-pilihan hidupnya. Pilihan yang pernah ada, tapi tidak pernah dia ambil. Tangannya gemetar. Dia mengambil satu buku. "Jika kamu menikahi perempuan itu." Perempuan yang dulu pernah sangat dia cintai. Perempuan yang sampai hari ini kadang masih muncul di pikirannya. Arga membuka buku itu, dan tiba-tiba semuanya berubah. Dia tidak lagi berada di perpustakaan. Dia berada di sebuah rumah. Rumah yang tidak pernah dia tempati. Dan di sana, perempuan itu ada. Mereka menikah. Mereka punya anak. Mereka tertawa bersama. Arga terdiam. Hatinya terasa hangat. Jadi ini hidup yang seharusnya kumiliki. Tapi semakin lama dia melihat, semakin banyak hal yang mulai muncul. Pertengkaran, masalah keuangan, kelelahan, kesalahpahaman, tangisan, luka. Ternyata kehidupan itu juga tidak sempurna. Arga kembali ke perpustakaan, lalu mengambil buku lain. "Jika kamu tidak menyerah tahun 2014. Ini tentang bisnis yang dulu gagal. Bisnis yang membuatnya kehilangan banyak uang. Bisnis yang membuatnya menyerah. Kali ini, dalam kehidupan itu, dia tidak menyerah, dan memang benar. Bisnisnya sukses besar, dia kaya. Sangat kaya. Rumah mewah, mobil mahal, kehidupan yang dulu dia impikan. Tapi malam-malamnya kosong. Hubungannya dengan keluarga hancur, kesehatannya memburuk. Dan untuk pertama kalinya, Arga sadar
Kesuksesan yang selama ini dia irikan, ternyata juga membawa luka yang tidak pernah dia lihat. Lalu dia membuka buku berikutnya. Jika kamu lebih berani. Kali ini, dia melihat dirinya yang tidak pernah takut, tidak pernah ragu, selalu mengambil risiko. Dan memang, banyak hal luar biasa terjadi. Tapi banyak juga kehancuran yang muncul karena keberanian tanpa kebijaksanaan. Untuk pertama kalinya, Arga mulai melihat pola. Setiap kehidupan memiliki hadiah. Dan setiap hadiah selalu membawa harga. Pria tua itu akhirnya berkata, "Sekarang kamu mengerti?" Arga terdiam. "Mengerti apa?" Pria tua itu tersenyum. "Kamu selalu berpikir hidupmu akan sempurna jika memilih jalan yang berbeda. Padahal, tidak ada kehidupan yang bebas dari kesedihan. Tidak ada pilihan yang bebas dari penyesalan. Tidak ada jalan yang tidak memiliki luka, sunyi." Arga menunduk, karena untuk pertama kalinya, dia melihat sesuatu yang selama ini tidak pernah dia lihat. Dia selalu iri pada kehidupan yang tidak dia jalani, tanpa pernah melihat penderitaan yang ada di dalamnya. Sebelum Arga pergi, pria tua itu mengambil satu buku terakhir dari rak paling atas. Buku itu berbeda, tidak ada judulnya, tidak ada warna khusus, tidak ada tulisan apapun di sampulnya, hanya sebuah buku kosong. "Apa ini?" tanya Arga. Pria tua itu tersenyum. "Buka saja." Arga membuka halaman pertama, dan yang dia lihat adalah dirinya sendiri, bukan versi lain, bukan kehidupan lain, bukan dunia lain, dirinya yang sekarang, duduk sendirian di apartemen kecilnya, menatap langit-langit kamar, memikirkan masa lalu, mengulang pertanyaan yang sama. Bagaimana kalau dulu aku memilih jalan yang berbeda? Halaman demi halaman terbuka, dan Arga melihat sesuatu yang membuat dadanya sesak. Selama ini, dia terlalu sibuk membayangkan kehidupan yang tidak pernah terjadi, sampai lupa menjalani kehidupan yang sedang terjadi. Dia selalu hidup di antara kata, "Seandainya." Coba saja dulu. Andai waktu bisa diulang. Padahal waktu terus berjalan. Dan hidupnya yang nyata perlahan lewat begitu saja. Arga menutup buku itu perlahan. Ruangan tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Ia menoleh ke arah pria tua tadi. "Kalau begitu, kenapa aku diperlihatkan semua ini?" Pria tua itu tersenyum. Senyum yang hangat. Tapi sulit dijelaskan. Lalu berkata, "Pelan, karena kamu terus mencari kehidupan yang lebih baik. Padahal yang kamu butuhkan bukan kehidupan yang berbeda, tapi cara pandang yang berbeda." Sunyi. Dan entah kenapa, kalimat itu terasa begitu dalam, seolah bukan sekadar jawaban, tapi sesuatu yang sudah lama ingin didengar Arga. Tiba-tiba, lampu perpustakaan mulai meredup. Rak-rak buku perlahan memudar. Lorong-lorong panjang mulai menghilang, seperti kabut yang tersapu angin. Arga berdiri. "Tunggu, aku masih punya banyak pertanyaan." Pria tua itu hanya tersenyum. "Aku tahu, manusia selalu punya banyak pertanyaan, tapi tidak semua pertanyaan harus dijawab malam ini." Perpustakaan semakin menghilang. Pria tua itu mulai memudar, dan sebelum benar-benar lenyap, ia mengucapkan satu kalimat terakhir. "Besok pagi, jangan pikirkan kehidupan yang tidak jadi terjadi. Hiduplah yang ini." Lalu semuanya gelap. Arga membuka matanya. Alarm berbunyi. Pukul 6 pagi. Cahaya matahari masuk dari sela tirai kamarnya. Ia terbaring di tempat tidur. Sendirian. Apartemennya masih sama. Tidak ada perpustakaan. Tidak ada rak buku tanpa akhir. Tidak ada pria tua misterius. Hanya kamar yang sama, hidup yang sama, dan dirinya yang sama. Arga duduk perlahan, lalu tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia tidak langsung mengambil ponselnya. Tidak langsung membuka media sosial, tidak langsung membandingkan hidupnya dengan orang lain. Ia hanya duduk, memandang cahaya pagi yang masuk melalui jendela, dan memikirkan satu hal. Mungkin
Dia memang tidak menjadi orang yang dulu ia bayangkan. Mungkin banyak impian yang tidak terwujud. Mungkin ada banyak jalan yang tidak jadi ia tempuh. Tapi pagi itu, untuk pertama kalinya, ia tidak merasa kalah. Karena ia akhirnya sadar, tidak ada gunanya menghabiskan hidup untuk mengunjungi kehidupan-kehidupan yang tidak pernah terjadi. Karena satu-satunya kehidupan yang benar-benar bisa ia ubah adalah kehidupan yang sedang menunggunya hari ini. Arga bangkit dari tempat tidurnya, membuka jendela, menghirup udara pagi, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa ingin menjalani harinya, bukan untuk memperbaiki masa lalu, tapi untuk menciptakan masa depan. Dan entah kenapa, saat cahaya matahari menyentuh wajahnya, ia teringat pada perpustakaan itu. Atau mungkin hanya sebuah mimpi, tapi beberapa mimpi datang bukan untuk membuat kita tertidur, melainkan untuk membangunkan kita.